Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, Bapak dan Ibu. Ini saya kembali memberikan pelatihan ya. Kemarin kita sudah membahas ya, maksudnya dalam video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan melakukan login, mengubah aturan bahasa, dan menampilkan user guide. Semoga Bapak Ibu sudah menerapkannya ya di laptop atau di komputer Bapak Ibu masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya 3 hal lagi ya. Pertama, mengenal tampilan dashboard dan fitur LMS. Yang kedua, menambah dan mengurangi pertemuan perkuliahan. Dan terakhir adalah mengganti topik perkuliahan. Oke, baik, kita langsung ke tampilan LMS-nya lagi. Pertama kita akan ini ya, mengenal dashboard dan fitur LMS. Oke, ini kita bisa lihat di sana ada dashboard. Kalau dashboard ini kita klik, maka akan tersaji mata kuliah yang sudah dibukakan ya. Jadi ada dua jenis mata kuliah ya, atau 2 semester mata kuliah, yaitu semester kemarin dan semester yang sekarang berjalan, yaitu semester ganjil 2021-2022. Oke, di sini tim Infocom ya, bagian akademik sudah membuka mata kuliah yang akan dijalankan, tapi ada ini ya, untuk mahasiswanya mungkin masih menyesuaikan ya. Oke, sekarang di sini kita bisa memilih, mungkin lebih amannya kita memilih mata kuliah yang sudah berlalu ya, atau mata kuliah yang telah diberikan pada semester genap. Oke, saya pilih ini ya, pengantar akuntansi. Nah, ini adalah tampilan kelas kita ya, Bapak Ibu. Ini belum diedit, belum diatur sedemikian rupa, jadi ini tampilannya masih polosan ya, Bapak Ibu. Dan enaknya LMS ini adalah tampilannya memang lebih banyak dalam bentuk format tulis ya. Oke, kemudian bagaimana kita untuk melakukan pengelolaan kelas ya, atau pengelolaan menu di sini? Kita pertama-tama harus menyalakan fitur editingnya ya. Jadi di sini terlihat ya Bapak Ibu, ada turn editing on. Nah, ini tinggal diklik, maka langsung tampil di sini ada general ya. Mungkin yang di sebelumnya juga general sudah ada, tapi untuk turn editing off yang tadinya tidak ada, setelah turn editing modenya dinyalakan, maka akan muncul topik yang judulnya general ya. Jadi topik ini ya, kalau misalkan kita menggunakan ilmu sebelumnya, topik ini sama seperti modul ya. Pada ilmu, intinya adalah kita menganalogikan topik ini sebagai pertemuan ya. Baik, untuk general sendiri ini kita bisa ganti ya namanya. General ini maksudnya adalah kita memberitahu hal-hal yang sifatnya umum ya, terkait dengan perkuliahan. Nah, ini bisa kita ganti ya, kalau misalkan kita tidak nyaman dengan istilah general, maka kita klik edit di sini, edit section. Coba kita kembali lagi. Tadi dari pengantar akuntansi, supaya kita ulang lagi. Ini diklik, kemudian editnya diklik. Nah, ada tampilan edit section ya, itu juga diklik. Nah, oke. Nah, kita akan mengganti namanya di sini. Tapi kalau misalkan kotak customnya belum diklik atau belum dicentang, maka kita tidak bisa mengganti namanya. Jadi untuk bisa mengganti namanya, kita klik dulu di sini. Nah, baru kita bisa ganti nama general tersebut sesuai dengan keinginan kita. Mungkin bisa pengantar perkuliahan, kontrak belajar mungkin, atau nama-nama yang sifatnya seperti intinya adalah
memberitahu secara umum terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan atau dilalui oleh mahasiswa ketika melakukan perkuliahan. Ya, biasanya di konten ini ya, atau di topik ini kita akan mengisinya dengan RPS ya, kemudian buku ajar kalau mungkin ada nama buku ajarnya. Kemudian kita juga bisa tambahkan nama kita dan email kita di sini. Oke, kalau sudah diganti pengantar perkuliahan, maka tinggal klik Save Changes. Nah, maka yang tadinya namanya general sudah berganti nama ya Bapak Ibu jadi perkuliahan. Oke, itu untuk general ya. Dan juga itu juga mengganti topik perkuliahan tadi. Oke. Selanjutnya ya, kita lihat lagi bagian outline-nya. Kita akan mengenal fitur dari LMS. Oke, kalau kita mau tahu fitur di dalam LMS, maka kita klik ini ya, tanda panah ke bawah ini. Kemudian kita klik bagian ini, Add an Activity or Resource. Nah, ini kalau kita klik maka akan keluar konten-konten atau fitur-fitur yang disediakan oleh LMS. Tentu di sini banyak sekali ya. Tapi dari Infocom kita diarahkan untuk menggunakan yang bagian recommended ya. Jadi di atas ini ada all, activities, resources sama recommended, maka kita gunakan yang recommended. Oke, di sini ada 5 tipe fitur yang disediakan di fitur rekomendasi ini atau di pilihan rekomendasi ini. Pertama adalah penugasan, ini untuk memberikan tugas maupun UAS bisa di sini, juga termasuk pengumpulannya bisa di sini sekaligus pemberian nilainya. Kemudian ada attendance, ini adalah untuk melakukan absensi. Kemudian file, ini kalau Bapak Ibu ingin mengupload file yang ada di komputer Bapak Ibu. Untuk file sendiri, file yang bisa diupload itu terbatas sampai 5 MB ya Bapak Ibu. Jadi pastikan ketika ingin mengupload file, mungkin file yang kecil-kecil gitu ya, bisa RPS atau tugas atau mungkin PPT yang ukurannya kecil. Kalau misalkan buku ajar atau file-file lain yang besar, maka kita gunakan Google Drive ya, nanti akan kita beritahu juga caranya. Kemudian label ini sifatnya adalah pemberitahuan saja gitu ya. Jadi di situ bisa kita manfaatkan untuk tadi kita taruh identitas kita supaya mahasiswa kenal gitu ya. Mungkin kita bisa taruh di situ nama gitu ya, alamat email dan nomor WA supaya memudahkan mahasiswa untuk menghubungi kita. Dan terakhir adalah URL. Ini digunakan apabila kita menggunakan link dari luar, termasuk dari Google Drive ya Bapak Ibu. Jadi itu fitur-fitur yang sudah ada di dalam LMS yang akan kita maksimalkan gitu ya, 5 hal ini supaya tidak terlalu banyak ya. Di sana, di sini di activities dan resource ini terlalu banyak, maka dikumpulkan di bagian rekomendasi yang diperlukan saja. Baik, selanjutnya materi kita adalah menambah dan mengurangi pertemuan perkuliahan. Oke, perkuliahan ini akan kita isikan materinya gitu ya, absensinya dan segala macamnya itu di bagian topik-topik ini ya. Nah, cuma ketika awal membuka itu biasanya topik ini masih kurang dari yang seharusnya ya kan, karena kalau misalkan perkuliahan reguler itu ada 14 kali tatap muka dengan 2 kali ujian ya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Maka untuk menambahkan kita tinggal klik di sini add topics ya. Kita ketik kekurangannya ya. Di sini saya udah ada 3 topik, berarti saya kurang. Kalau misalkan ada 14 pertemuan reguler ditambah 2 berarti kita perlu ada 16 pertemuan. Nah, di sini ada 3, tinggal ditambahkan 13 pertemuan lagi. Ini kita bisa langsung ketik ya Bapak Ibu. Ketik aja angka 13-nya, terus kita add topics. Oke, maka dengan otomatis akan tampil seperti ini ya. Topik 1 sampai topik 16. Nah,
demikian kita sudah memiliki pertemuan yang cukup sampai akhir semester gitu ya, dari awal sampai akhir semester. Selanjutnya, nah kita misalkan mengganti topik perkuliahan. Tadi kita tidak nyaman mungkin dengan nama topik 1 sampai 16 tadi. Nah, kita bisa mengubah sama seperti mengubah yang bagian general tadi ya. Jadi kita di topik 1 misalkan kita mau edit, ini masih ini ya, saya delete dulu. Oke, kita kembali ke topik 1 lagi. Misalkan kita ingin menggantinya dengan tema perkuliahan atau tidak ingin menggunakan bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Maka kita klik di sini ya, dicentang dulu customnya. Nah, kemudian kita tulis di sini misalkan pertemuan pertama di mata kuliah Bapak Ibu, misalkan kan saya mata kuliahnya ini pengantar akuntansi ya. Pertemuan pertama berarti kita akan membahas lingkungan akuntansi. Nah, bagian summary ini boleh diisi, boleh enggak, tapi ketika ingin diisi kita akan mengisinya dengan hal-hal yang sifatnya capaian ya, capaian dalam perkuliahan ini gitu ya, dalam pertemuan pertama ini. Misalkan kita salin langsung gitu ya, mahasiswa dapat memahami fungsi akuntansi dalam bisnis. 2, 3, 4 seterusnya dipersilahkan. Kalau tidak ditambahkan pun tidak apa-apa. Dan kita klik save changes. Nah, maka tadi ya topik 1 berubah tampilannya jadi lingkungan akuntansi, dan di sini ada deskripsinya, yaitu mahasiswa dapat memahami fungsi akuntansi dalam bisnis. Ya, begitu. Jadi untuk mengubahnya sama ya, begitupun topik 2 dan seterusnya. Misalkan di topik ke-8 kita ingin mengganti ya, topik ke-8 ya, Bapak Ibu tahu setelah pertemuan ke-7 kita akan melakukan UTS. Maka kita bisa di sini edit topik lagi, kemudian centang lagi customnya, dan kita tulis di sini ujian tengah semester. Oke. Kemudian kita klik save changes-nya lagi. Maka topik ke-8 sudah berubah nama ya, Bapak Ibu, jadi ujian tengah semester. Oke, semoga bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu untuk video yang kali ini. Seperti yang tadi saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa saya akan menampilkan sedikit demi sedikit ya materinya. Jadi untuk video kali ini saya sudah mengajarkan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana tampilan dashboardnya, kemudian fitur dalam LMS, menambah dan mengurangi pertemuan perkuliahan, dan terakhir adalah mengganti topik perkuliahan. Semoga Bapak Ibu bisa mempraktekkan dan mahir dalam menggunakannya, supaya kita bisa lebih nyaman dalam menggunakan LMS. Terima kasih Bapak Ibu, selamat belajar. Saya akhiri video yang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.